Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mengucap syukur alhamdulillah karena Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang telah memberi izin kepada kita semua yang berkumpul di masjid ini untuk bersama-sama melakukan sembahyang Id dan merayakan Idul Adha. Baru 3 hari yang lalu kita memasuki tahun baru, tahun 1974. Kita masuki tahun ini dengan semangat baru dan harapan-harapan baru. Akan tetapi juga sangat terang bahwa untuk itu kita pun harus membekali diri dengan tekad baru. Ialah tekad untuk bekerja lebih keras dan lebih ikhlas, bekerja lebih tertib dan lebih jujur dalam bidang kita masing-masing. Tekad demikian menjadi sangat penting karena dalam tahun 74 ini kita akan memasuki tahun pertama Repelita kedua yang akan mulai kita laksanakan sejak 1 April 3 bulan lagi. Pembangunan itu sendiri adalah rangkaian yang sambung menyambung daripada perbaikan dan perbaikan yang tidak ada henti-hentinya. Dan pembangunan itu terang akan melalui jalan yang panjang karena masalah-masalah yang harus kita pecahkan juga tidak kecil. Apakah tahun ini keadaan kita lebih baik dari tahun yang lalu? Apakah dalam tahun terakhir Repelita yang pertama ini keadaan kita lebih baik dari saat kita mulai melaksanakan Repelita itu 5 tahun yang lalu? Dan apakah sekarang keadaan kita lebih baik daripada keadaan sebelum tahun 66? Pengamatan secara menyeluruh menunjukkan bahwa keadaan kita sekarang jauh lebih baik. Apabila dahulu keuangan negara dalam keadaan kacau balau dan menjadi sumber utama daripada inflasi, maka sekarang keuangan negara kita cukup mantap. Apabila pada tahun 68 kita belum mampu membiayai sendiri proyek-proyek pembangunan, maka dalam tahun berikutnya sebagian proyek-proyek pembangunan kita telah kita biayai dengan hasil kerja keringat kita sendiri. Kita memang masih memerlukan bantuan luar, akan tetapi dari tahun ke tahun bagian biaya pembangunan yang kita pikul sendiri semakin menjadi besar. Ini menunjukkan semakin sehatnya keadaan ekonomi kita yang membuka kesempatan bagi kita untuk terus maju membangun diri dengan kekuatan sendiri pula. Jika 8 tahun yang lalu jalan-jalan, jembatan-jembatan, pelabuhan-pelabuhan dan lapangan-lapangan terbang semakin rusak atau makin rusak, maka sekarang ini orang lebih mudah bepergian dengan perasaan yang cukup aman dan pasti. Jika sebelum tahun 66 orang tidak boleh berbeda pendapat dengan pemerintah, maka sekarang orang malah bebas mengkritik pemerintah. Setelah kita melaksanakan pembangunan beberapa tahun ini, kita mulai tahun ini makin mampu membangun sekolah-sekolah baru yang sangat dibutuhkan. Dan jumlah jemaah haji pun tahun ini jauh melebihi tahun-tahun sebelumnya, suatu tanda adanya peningkatan kemampuan rakyat kita untuk melakukan ibadah. Dalam masa pembangunan, membantu harus kita beri arti sebagai usaha besar untuk membuat orang lain mampu berdiri sendiri. Dalam arti itu,
Membantu orang lain terang bukan hanya berupa bantuan kebendaan yang diberikan sekali, melainkan terkandung juga di dalamnya memulihkan kepercayaan pada diri sendiri dan harga diri sebagai umat manusia. Memelihara kepercayaan pada diri sendiri inilah kekuatan yang harus tertanam dalam diri bangsa yang membangun itu. Hanya orang yang bekerja yang akan memiliki kepercayaan pada diri sendiri dan harga diri. Inilah satu alasan yang penting mengapa dalam replita kedua masalah kesempatan kerja harus kita garap bersama-sama secara lebih mendasar lagi. Usaha-usaha itu akan lebih berhasil apabila orang-orang yang berpunya menggunakan uang dan kekayaan untuk tujuan-tujuan yang dapat mempercepat pembangunan masyarakat dengan menanamkan uangnya itu pada kegiatan pembangunan secara langsung atau secara tidak langsung melalui deposito berjangka atau tabanas atau kegiatan yang produktif lainnya. Ada segi lain yang harus kita petik maknanya yang dalam dari kewajiban memberi korban bagi fakir miskin pada hari raya ini. Apa yang kita berikan kepada fakir miskin itu harus didasari oleh kesadaran dan keikhlasan untuk memberikan pengorbanan kepada orang lain. Dalam banyak hal, menahan diri juga berarti pengorbanan, dan bermacam-macam wujud menahan diri dapat kita lakukan untuk membuat pembangunan ini berhasil dan selamat. Dalam bidang kebendaan, maka hidup berhemat dan akan banyak artinya pula. Dalam masa pembangunan, hidup berhemat juga perlu ditunjukkan oleh mereka yang mampu, walaupun kekayaannya itu terang diperoleh melalui jalan-jalan yang sah dan halal. Sikap menahan diri dengan hidup berhemat dapat menghindarkan perbedaan yang menyolok antara yang kaya dan yang miskin. Ini tidak berarti bahwa semua orang harus kembali hidup melarat kembali. Yang diperlukan adalah hidup secara wajar dengan tidak memamerkan kekayaan secara menyolok di tengah-tengah kehidupan orang lain yang masih berat. Dapat saja diperdebatkan ukuran-ukuran apa yang membatasi hidup yang menyolok dan hidup yang wajar. Akan tetapi, perasaan moral dan hati nurani kita masing-masing sesungguhnya telah dapat memberikan jawaban. Dan adalah kewajiban moral kita untuk menghargai dan tidak mengejek orang lain yang sedang dalam menderita atau kekurangan. Karena itu, apabila saya berulang-ulang kali menyerukan hidup yang lebih wajar dan sederhana, mengajak mengembangkan pola kehidupan yang menggambarkan keprihatinan bangsa yang membangun, maka ajakan itu terus terang saya tujukan kepada mereka yang berpunya. Hidup yang lebih sederhana, turut prihatin terhadap penderitaan orang lain, tidak bertambah lebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin, akan memperkokoh perasaan senasib sepenanggungan. Suatu unsur yang mutlak diperlukan dalam masa pembangunan. Ini akan memperkuat persatuan masyarakat kita dan akan memperluas tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan.